berlama-lama lagi, saya serahkan waktunya kepada Pak Hasani ya. Pak Hasani, Ya, waktu dan kesempatan seluas-luasnya saya berikan kepada Pak Hasani untuk memberikan materinya. oke, terima kasih. Siang Bapak Ibu dari Sulawesi ataupun dari Timika, ya, dari Papua. Dan thank you banget nih sudah menyempatkan waktunya, ya, di mana Selamat siang. ya selamat siang. Jadi di saya masih jam 1, mungkin di sana sudah jam 2 atau jam 3. Mudah-mudahan masih semangat di sore hari ini untuk menghadiri Teams Workshop ini. Saya dapat informasi sebelumnya bahwa di pendidikan lokon ini sudah familiar ya dengan Microsoft Teams. Wah, ini seharusnya kita tinggal diskusi aja lebih detail. Oke, kita punya section di sini. Kemudian baru page di dalamnya. Oke ya Bapak Ibu. Kemudian saya udah punya materi 1 misal mungkin dianggap sebagai bab 1, kita bisa copy page seperti ini. Masuk ke content library, kemudian masuk ke semester 1. Klik copy. Kemudian kita ke semester 1, kemudian ke materi 1. Oke, seperti ini hasil kopiannya. Dan langsung semua murid bisa langsung melihat ke content library, kemudian melihat semester 1. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ada pengalaman kadang-kadang murid nggak aware. Aduh Pak, saya nggak tahu kalau ada materi baru ya di content library. Nah, ini nih kadang-kadang ya, murid begitu alasannya. Atau mungkin alasannya, aduh Pak, saya nggak tahu, nggak fokus ke content library, banyak banget section saya gitu ya. Padahal section ini kayaknya nggak terlalu banyak juga, banyak punya kita yang murid sebagai guru ya Bapak Ibu. Nah, bisa juga ada cara lain ya, selain kita mengirim atau menampilkan ya di content library. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Tinggal kita mau pilih yang mana page-nya mau kita sampaikan ya ke murid, kemudian pilih kelas notebook seperti ini ya. Kemudian kita ke sini dulu deh biar screen, sorry. Oh, Bumia baru join. Kemudian seperti ini materi yang mau saya sampaikan ke murid. Nah, kalau misalkan tadi langsung ke content library, khawatir murid punya alasan ini itu gitu ya. Kemudian nggak dilihat content library-nya, bisa langsung distribute page. Kemudian ke individual distribution. Oke, kemudian pilih semuanya usernya, kita checklist aja. Oke. Sebentar ya, seperti ini, tinggal checklist saya semuanya. Oke, kemudian klik next. Kemudian mau disebar ke section yang mana nih untuk masing-masing murid. Kalau hands out, class note, homework, quiz, cocok yang mana? Silakan pilih yang class note. Mungkin banyak yang bisa dimasukkan sebagai class note. Atau mungkin dari awal Bapak Ibu sudah disiapkan ya sectionnya khusus. Jadi pada saat pembuatan class notebook, kalau tidak salah, kita bisa menambahkan section baru. Oke Bapak Ibu ya. Atau mungkin kita mau menambahkan di tengah-tengah, it's okay. Oh Pak, saya udah kejadian nih, gimana sih cara menambahkan section baru untuk masing-masing murid? Nah ini bisa distribute new section Pak. Ya kan seperti ini. Ya, tinggal pilih new sectionnya apa. Sebentar. Coba konten. Aja deh, materi pelajaran. Kita bahasa Indonesia deh, jangan bahasa Inggris mulu. Distributing, kemudian materi pelajaran, kita akan coba membuat section baru untuk semua murid yang ada. Distributed, selesai. Kita coba cek. Kita coba dulu. Kita refresh dulu sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu ada yang mau ditanyakan, bisa dari meeting chat untuk posting pertanyaannya. Bisa langsung unmute mic-nya untuk memberikan pertanyaan atau pengalaman yang sudah pernah dikerjakan. Ya, makasih Pak Hasani. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau raise hand.
supaya kita bisa lanjut pada sesi diskusi. Dipersilahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, Pak Hasani, Ya. ada satu kabar gembira dari kami bahwa semasa PJJ itu semua guru di sini sudah menggunakan Microsoft Teams. Jadi proses awal pembuatan kelas saya tahu semua sudah melaluinya, sudah mengikuti step by step yang diberikan tadi. Namun ada satu insight yang menarik dari Pak Hasani tentang pengaturan yang lebih detail. Mungkin kami waktu buat kelas tidak terlalu memperhatikan settingannya. Misalnya mengatur supaya siswa tidak dengan sendirinya bisa menghapus materi atau menambahkan materi seperti itu. Kemudian juga yang menarik yang menurut saya sudah lama ada di Teams tapi baru tersadarkan untuk digunakan itu yang analisis tadi ya Pak. Kita bisa tadi. menganalisis aktivitas siswa ketika join kelas ini. Itu dari saya. Dan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu dipersilahkan. Mungkin seputar fitur-fitur standar yang sebaiknya perlu digunakan guru ketika membuat kelas tim supaya lebih efektif. Tadi sudah dijelaskan tentang kelas notebook. Nah, kalau kelas notebook sendiri, Pak, berdasarkan pengalaman saya belum gunakan karena kesulitannya di jaringan. Jaringan, baik. Berat kerja kelas notebook menggunakan Microsoft Teams. Jadi, saya memaksimalkan standar fitur yang ada pada Microsoft Teams ini. Jadi misalnya saya menggunakan channel untuk distribusi materinya per topik, kemudian diskusinya di channel sesuai dengan topik diskusi yang ada. Seperti itu Pak. Jadi saya belum menggunakan kelas notebook karena itu alasan tadi. Oh, jaringan. Tapi saya tahu ada guru biologi, Ibu Vindi, saya pikir dia join. Kalau beliau sendiri menggunakan itu, kelas notebook. Tapi tantangannya itu, apalagi kalau siswanya kerja menggunakan handphone. Oh, baik. Oke, ngerti. Siap. Oke. Iya. Ya, sambil menunggu rekan yang lain, mungkin ada pertanyaan dari rekan yang lain. Ya, Ibu Marta memang kalau sudah kena jaringan memang agak sulit ya. Memang mau nggak mau kita itu berat harus. Sekali, Pak. Benar. Loadingnya berat. Loadingnya berat ya. Oke. Namun kalau kita manfaatkan channel dengan baik itu sangat membantu, Pak. Benar. Channelnya. Oke, thank you untuk masukannya, Bu. Jadi pembuatan channel juga bisa seperti itu. Kalau misalkan nggak mau lebih advance di kelas notebook, ya karena mungkin keterbatasan jaringan, ya tentu kita bisa memaksimalkan tradisional dari si Teams itu sendiri, ya dari Teams itu sendiri, pembuatan channel, kemudian kita sebar materinya di channel itu nggak masalah sih. Yang penting dari muridnya juga bisa mengakses materinya ya di channel buat tim kita kayak gitu. Kalau dari pengalaman Pak Hasani sendiri, maaf saya yang diskusi karena belum ada nggak apa-apa. Peserta yang mengajukan pertanyaan. Kalau dari pengalaman Pak Hasani sendiri menggunakan Microsoft Teams, selain fitur kelas notebook, fitur-fitur apa saja Pak yang Bapak gunakan untuk membantu kelancaran aktivitas belajar mengajar menggunakan Teams? Oke, jadi kita teruskan lagi aja kali ya untuk pertanyaan seperti itu. Jadi yang tadi saya showkan yaitu mengenai pembuatan section baru di kelas notebook. Jadi kalau misalnya kita buat section baru kan satu persatu usernya atau muridnya ribet ya. Muridnya ada 40 tuh. Kemudian kita buat sectionnya satu persatu. Nah itu agak ribet. Nah bagaimana caranya kalau misalkan saya membuat satu section ya khusus untuk memuat mata pelajaran
ataupun materi dari pelajaran kita, kemudian dibuatkan section tersebut untuk semua murid yang ada. Nah, agar tidak bekerja manual gitu ya, kita bisa tadi distribute new section, kemudian distribute new section seperti ini ya. Kemudian pilih atau ketikkan nama section yang kita mau sebar atau mau kita buatkan ke seluruh murid yang ada. Kemudian sebagai contoh saya tadi membuat materi pelajaran, kemudian akan terbuat materi pelajaran seperti ini. Ya, sudah pasti kosong dalamnya karena kita membuat section baru, dan section mata pelajaran ini ya, materi pelajaran ini akan terbuat otomatis ya ke semua murid yang ada. Nah, ini sebagai contoh kita expand agak lama. Bentar. Ya. Ya, seperti ini materi pelajaran dan semuanya pasti ada materi pelajaran. Oke. Kemudian kita teruskan kembali yang tadi saya punya ini, kemudian saya mencoba ya mencegah murid ya, di mana murid kadang-kadang ada satu alasan, dua alasan, tiga alasan ya, tidak melihat konten library. Kemudian kita bisa distribute patch ini ya ke masing-masing kelas notebook milik si murid. Caranya seperti apa? Misal materi ini atau patch ini saya mau distribute, kita klik distribute patch ya, kemudian ke individual distribution. Oke. Kalau misalkan mau membuat grup juga boleh ya, biar nanti ke depannya tinggal teruskan kembali. Jadi nggak perlu mengklik satu persatu. Ya, kalau tadi kan saya cuma belasan orang, mudah. Tapi kalau misalkan udah 40 orang dalam satu kelas, itu pasti pegel ya Pak ya. Kita membuat grup baru aja. Grup boleh materi 1 ya. Atau ini tentang 11 IPA 01. Oke. Kemudian kita checklist seperti ini ya, biar nanti ke depannya, ini awalnya memang dipilih dulu semuanya manual Bapak Ibu, tapi nanti ke depannya kalau misalkan mau distribute lagi, itu tinggal mencari grup yang sudah ada. Dan klik save. Oke, seperti ini. Kemudian checklist ya, grup yang mau kita sebar si patch ini ya. Kemudian next. Kemudian pilih section yang mau kita masukkan patch kita ini, pilih materi pelajaran yang tadi kita buat, kemudian klik distribute. Oke, maka patch ini akan langsung dikirim ke seluruh murid ke masing-masing kelas notebook mereka ya, di section si materi pelajaran ataupun section yang lain yang kita pilih nanti ya. Kira seperti itu. Sorry. Ada 8 ya. Kita ada 8 dong ya. 1 2 3 4 5 7 8. Oh iya, 8 orang dong saya punya. Oke, masih 62%. Ya. Ini memang tergantung dari si materinya Bapak Ibu. Kalau misalnya materinya PDF-nya 10 MB berarti kan agak lama gitu ya. Ya, sudah selesai dan kita coba cek di masing-masing section punya si murid, yaitu di adal terlebih dahulu aja, kemudian materi pelajaran, dan ini materi yang tadi kita sebar. Ya. Dan sudah pasti masing-masing murid mempunyai section tersebut, mempunyai patch tersebut. Materi pelajaran, ya kayak seperti ini jadinya. Ya, jadi nggak ada alasan lagi nih. Ya, murid kok nggak lihat materi pelajaran ya. Pak, mohon maaf saya nggak lihat materi Pak. Ya, kita juga bisa langsung jawab, kamu saya udah kirim. Ya, di kelas notebook kamu. Ya, kenapa kamu nggak cek punya kamu sendiri? Mungkin dia nggak cek punya dosen, punya guru, it's okay lah. Ya, kamu kok kelas notebook sendiri ya, nggak dicek ya. Itu bisa kita sampaikan ya ke muridnya. Ya, kayaknya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian berikutnya fitur yang lain yang kita bisa gunakan ya dalam belajar mengajar. Kita ada fitur assignment ya Bapak Ibu. Mungkin yang sudah pernah pakai tinggal di share aja ya pengalamannya atau mungkin ada kendala pada saat pembuatan assignment. Bagi yang belum bisa dipelajari untuk assignment ini. Sebentar. Nah, ya. Ini yang sudah terbuat
Saya create dari awal aja.